Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok ini terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Raja Nur Salim dengan anggota Abdul Arif, Rajul Fitrah, Elkan Abdillah, Sainab, Naila Prilipta, Irnayani, dan saya sendiri, Siti Syamsia Salsabila. Pada video ini kami akan membahas pembuatan rangkaian sederhana jaringan komputer dengan menggunakan topologi star dan topologi hybrid. Kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep serta penerapannya. Semoga video ini bisa memberi pemahaman dan membantu kita semua. Terima kasih. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Siti Syamsia Salsabila dengan NIM 2465539 dari kelompok 2. Nah, pada video ini kami akan mendemonstrasikan penggunaan Cisco Packet Tracer mulai dari proses instalasi, pembuatan topologis, pemberian IP address, hingga pengujian jaringan. Nah, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer yang akan kami gunakan sebagai media simulasi jaringan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita harus buka browser terlebih dahulu. Setelah itu, pada kolom pencarian kita ketik Cisco Download. Nah, setelah itu kita scroll dan kita akan pilih Level Up Your Skills with Cisco Packet Tracer ini. Kita akan pilih website ini. Nah, setelah masuk pada halaman website, di sini kita cukup scroll ke bawah dan pilih download Cisco Packet Tracer ini. Nah, setelah masuk pada halaman ini, kita perlu login terlebih dahulu sebelum mendownload aplikasi. Kita klik tombol login. Di sini untuk login itu terdapat dua cara. Kita bisa langsung ketik email yang aktif pada kolom ini atau melalui akun Google. Di sini saya akan mencontohkan melalui akun Google. Nah, setelah masuk pada halaman ini, kita cukup centang keduanya, lalu klik accept and continue. Nah, setelah melakukan login di sini, pada halaman Getting Started with Cisco Packet Tracer, kita klik link yang berada di samping simbol unduh ini. Nah, setelah itu di sini kita akan memilih versi dari Cisco Packet Tracer yang sesuai dengan
sistem operasi yang digunakan. Karena saya menggunakan Windows, maka di sini saya akan memilih packet tracer Windows 64 bit. Nah, setelah mengklik download tadi, Firefox akan menunjukkan ikon unduhan pada pojok kanan atas. Klik untuk melihat proses unduhan dan tunggu sampai proses mengunduh selesai. Nah, setelah proses mengunduh selesai, pada file installer ini kita klik 2 kali untuk melanjutkan pada proses instalasi. Kita klik Cisco Packet Tracer ini. Klik yes. Setelah itu kita klik I accept the agreement, lalu klik next. Lalu kita klik install. Lalu kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah itu klik finish.
dan proses instalasi telah selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, maka aplikasi siap untuk digunakan. Sekian video tutorial mendownload dan menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer dari saya. Semoga membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nursalim dengan NIM 24650037. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membuat topologi Spark berbintang dengan aplikasi Cisco Packet Tracker. Adapun tata caranya yaitu kita menggunakan 8 PC, 1 router dan 1 server. Untuk penggunaannya di sini langsung kita buat. Di sini kita tekan, kita lihat ada sini PC, kita simpan. Di sini kita gunakan 8 PC. Di sini kita tekan, kita bikin 8 PC. Setelah itu kita masukkan servernya di atas dan kita cari lagi switchnya. Setelah begini, setiap PC ini kita ingin ubah namanya, caranya bagaimana? Kita tekan, terus ke config, display name kita ubah jadi contoh Raja, kita close, terus kembali kita ubah di display name-nya terus di sini kita ubah salsa. Ini terus kita bilang di sini kita ulangi terus di sini kita ubah lagi token. Ini kita ubah lagi terus select terus area. Oke, setelah kita ubah namanya semua PC, kita langsung ke switch. Di switch kita matikan powernya, terus kita masukkan gambar ini di lubang kita ini. Setelah itu di dokter ini kita tarik, kita bawa ke meja, terus kita masukkan lagi di sini. Sini jadi totalnya ada 9. Kenapa 9? Karena kita menggunakan 8 PC dan 1 server, jadi totalnya 9. Terus close ini, sebelum close kita nyalakan lagi ya, nyalakan lagi, terus kita close. Terus di sini switch kita sambungkan saja langsung dari switch ke server dan dari switch ke PC. Dan semua PC kita hubungkan ya ke switch. Oke, kami itu saja.
Oke, setelah ditemukan semua jaringannya, di sini kita langsung masuk lagi ke server. Di server kita langsung ke desktop, kita ubah ke configuration-nya. IP address-nya kita ubah jadi 192.168.1.1. Subnamers-nya tinggal kita tekan, dia tulis otomatis. Default VTW-nya tidak apa-apa, dia 0. Untuk DNS servernya kita ubah jadi 192.168.1.1. Kemudian kita langsung ke service. Ya, kemudian stepnya tadi kita ubah sehingga itu kita ke service. Di service kita ubah HTTP-nya jadi kedua-duanya ini on. Terus di HTTP-nya di sini kita tekan on. Terus DNS server kita ubah dari 192.168.1.1. Terus DNS server juga demikian. Terus kita DD, kita oke, dan kita save, dia tersimpan. Terus kita langsung ke DNS. DNS ini jangan lupa kita tekan on juga. Terus namanya udah terserah di sini maksud nama apa. Saya di sini kasih nama aja titik.com. Terus seterusnya ke 192.168.1.1. terus ADB, jadi tersimpan di sini. Terus kita save. Oke. Terus kita tinggal close. Ketika sudah memberi IP address pada server, kemudian kita ke PC. Di PC ini kita ke API configuration juga. Akan tetapi di sini kita ubah dari statis ke DHCP. Kita menunggu angkanya muncul begini, terus kita close. Begitupun dengan PC yang lainnya. Dia ubah ke DHCP. Sini kita ubah lagi. Let's stop with the configuration. Ini DHCP. Kita terus Jika semua sudah diberi IP atau bus status ke DHCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainab dengan NIM 24650071. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian yang kami buat, yaitu rangkaian topologi star. Topologi star adalah konfigurasi jaringan di mana setiap perangkat seperti 8 PC dan satu server terhubung secara individual ke satu perangkat pusat, yaitu switch. Cara kerja topologi star sangat bergantung pada perangkat pusat, yaitu switch sebagai pengatur lalu lintas data. Proses pengiriman data terjadi ketika sebuah komputer
atau PC, misalnya PC Raja mengirim data ke PC Naila. Data tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke Switch. Switch kemudian memeriksa alamat tujuan dan meneruskan data hanya ke port yang terhubung dengan PC tujuan. Sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan mengurangi terjadinya tabrakan data. Lalu setelah itu, PC tujuan menerima dan memproses data tersebut. Topologi ini memiliki keunggulan dalam hal keandalan, karena kerusakan pada satu kabel atau satu PC tidak akan memengaruhi perangkat lain dalam jaringan. Oke, itu saja penjelasan topologi star dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan alasan kami mengapa menggunakan topologi star. Alasan kami menggunakan topologi star yaitu 1. Kontrol terpusat. Manajemen jaringan sangat mudah karena semua lalu lintas data dikelola oleh satu perangkat pusat. 2. Keamanan isolasi. Jika salah satu kabel laptop putus, hanya laptop tersebut yang akan mati. Jaringan lainnya tetap berjalan 100% normal. 3. Kemudahan instalasi. Sangat mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat tanpa perlu mengatur ulang hierarki seperti pada topologi tree. 4. Deteksi masalah cepat. Jika salah satu port pada switch rusak, teknisi bisa langsung tahu perangkat mana yang bermasalah tanpa harus mengecek cabang-cabang lainnya. Berikut contoh gambar topologi star. Gambar di atas menunjukkan skema topologi star atau bintang. Dalam model ini, setiap perangkat komputer atau laptop memiliki kabel tersendiri yang terhubung langsung ke satu titik pusat, yaitu hub atau switch. Berbeda dengan topologi tree yang berjenjang, topologi star bersifat memusat, di mana semua komunikasi data harus melewati perangkat pusat tersebut sebelum sampai ke tujuan. Mungkin itu saja penjelasan tentang topologi star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernayani dengan NIM 246500105. Di video kali ini saya akan membuat rangkaian sederhana topologi hybrid. Di sini, di rangkaian ini membutuhkan 8 PC. Kalau sudah cukup 8, kita atur dulu. Kemudian menggunakan 2 hub. Kemudian menggunakan satu switch, dan menggunakan satu server. Atur sesuai keinginan. Ya, setelah semua komponennya sudah cukup, kemudian kita sambungkan. Untuk penyambungannya ini kita menggunakan kabel strike through.
Kemudian kita sambungkan dari server ke hub, masih menggunakan kabel yang sama. Kita ganti PC-nya menjadi nama dan NIM dari anggota kelompok. Adalah tampilan rangkaian ketika PC-nya diganti jadi nama dan NIM dari anggota kami. Sekian pembuatan rangkaian topologi hybrid. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arif dengan NIM 24650123. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan dari saudari Irnayani. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang penjelasan rangkaian topologi hybrid. Oke, langsung saja. Jadi rangkaian ini dirancang untuk menunjukkan cara kerja penggabungan beberapa perangkat dan topologi jaringan yang berbeda. Komponen yang digunakan adalah hub, PC, switch, dan server. Rangkaian ini menggabungkan dua topologi dasar, yaitu topologi star dan topologi bus. Topologi star itu masing-masing kelompok PC terhubung ke dua hub di rangkaian ini dalam konfigurasi bintang. Oke, selanjutnya di sini di hub ini menjadi titik pusat komunikasi untuk PC di segmen lokal tersebut. Sedangkan topologi bus itu kedua hub di rangkaian ini dan switch terhubung secara linear melalui kabel utama. Bertindak sebagai tulang punggung atau backbone jaringan, server ini terhubung ke hub untuk menyediakan akses ke seluruh jaringan. Oke, rangkaian jaringan ini bekerja dengan cara menyiarkan data dalam segmen lokal menggunakan hub, lalu mengirimkan data tersebut dengan cerdas ke segmen yang benar menggunakan switch. Ketika sebuah PC di sebelah kiri, misalnya sign up, mengirimkan data ke hub pertama menerima data tersebut, hub pertama tidak tahu persis kemana tujuan data itu.
Jadi ia menyiarkan broadcast data tersebut ke semua perangkat yang terhubung dengannya. PC lain di grup kiri ini server 1 dan switch 1. Oke, baik. Selanjutnya komunikasi antar segmen menggunakan switch. Nah, jadi switch 1 menerima siaran dari hub pertama. Switch 1 adalah perangkat yang lebih pintar. Ia memeriksa alamat tujuan data tersebut. Jika data ditujukan untuk PC, di sebelah kanan, misalnya salsa, switch 1 hanya akan mengirimkan data tersebut ke hub kedua dan tidak tempat lain. Ini menghemat lalu lintas jaringan. Oke, yang terakhir, komunikasi server. Server 1 terhubung langsung ke hub pertama dan berfungsi melayani permintaan dari semua PC dalam jaringan tersebut, baik dari hub pertama maupun yang datang melalui switch 1 dan hub kedua. Intinya, hub berfungsi untuk koneksi sederhana di area kecil dengan menyiarkan data, sementara switch berfungsi sebagai jembatan cerdas yang menghubungkan area-area tersebut secara efisien. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainab dengan NIM 24650071. Saya akan melanjutkan video dari Abdul Arif. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kami menggunakan topologi hybrid, penggabungan topologi bus dan star. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa jenis topologi jaringan yang berbeda. Dengan menggabungkan berbagai jenis topologi, kita bisa mendapatkan jaringan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan kita. Setiap jenis topologi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan menggabungkannya, kita bisa memaksimalkan kelebihannya dan meminimalkan kekurangannya. Lalu, alasan kami menggunakan topologi hybrid itu adalah karena masing-masing topologi memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Misalnya, topologi bus terkenal dengan kesederhanaannya dan penggunaan kabel yang relatif sedikit, sehingga lebih hemat biaya. Tapi rentan terhadap gangguan jika ada kabel utama yang mengalami kerusakan dan dapat menyebabkan seluruh jaringan terganggu. Sementara itu, topologi star lebih andal karena setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat, seperti hub atau switch. Sehingga jika terjadi gangguan pada satu perangkat, tidak langsung memengaruhi perangkat lain. Nah, dengan menggabungkan keduanya dalam topologi hybrid, jaringan yang dihasilkan menjadi lebih stabil dibandingkan penggunaan satu jenis topologi saja. Oke, itulah tadi alasan kami menggunakan topologi hybrid. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Prilita dengan NIM 24650205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya memasukkan IP address pada setiap PC dan pengujian jaringannya. Oke, langsung saja yang pertama, masukkan IP address pada servernya. IP addressnya 172.16.0.1. Oke. Kemudian IP address untuk PC 1. 172.16.0.2. Kemudian masukkan IP address pada PC 2. 172.116.0.2.
3. Kemudian pada perinci berikutnya IP address-nya 172.16.0.4. Next, 172.116.0.5. Kemudian di sini 172.16.0.6. Next, 172.16.7. Satu titik 172.16.0.8. Satu 72.16.09. Oke, memasukkan IP address setelah selesai, kemudian kita menguji setiap jaringannya. Oke, ping yang pertama PC1 atau PC Raja Nur Salim. Kita masukkan ping dan IP address-nya 172.16.0.2. Enter. Nah, di sini muncul reply yang artinya jaringan tersebut berhasil. Oke, next, PC keduanya. Masukkan ping dan IP address-nya. 172.16.0.3. Enter. Kemudian pengujian jaringan PC berikutnya ping 172.16.0.4. Enter. Oke, berhasil juga. Kemudian PC berikutnya 172 ping 172.16.0.5. Oke, berhasil juga. Kemudian PC berikutnya ping 172.16.0.6. Berikutnya ping 16.0.7. Bentar. Dan next lagi ping 172.16.0.8. Oke, kemudian PC yang terakhir ping 172.16.0.9. Enter. Nah, karena di sini semua telah pada setiap IP address yang diuji itu muncul kata reply, maka itu menandakan bahwa setiap jaringan tersebut telah berhasil diuji. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok 2.
Dan itulah tata cara pembuatan topologi star dan topologi hybrid. Dan saya dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.